seorang peri bernama Alisa Makro. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Alia Makro. Ibu mereka bernama Emma Khalifa dan ayahnya bernama Makro Jacob. Mereka tinggal di sebuah hutan yang bernama Hutan Kanisti. Keluarga mereka memiliki toko bunga paling laris di Hutan Kanisti. Hutan Kanisti adalah tempat untuk peri-peri tinggal bersama dengan rukun. Suatu hari, saat Alisa dan Alia sedang bermain di hutan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Mereka pun berteduh di sebuah gua yang biasanya mereka datangi. Tiba-tiba ada petir dan menyambar pohon sampai roboh, sehingga menutupi jalan ke rumah mereka. Alia yang ketakutan memeluk kakaknya dengan erat lalu berkata, "Kakak, aku takut. Kapan hujan ini akan berhenti?" "Tenang saja, kan ada kakak. Setelah hujan reda, kita akan mencari cara untuk pulang ke rumah." Alisa mencoba menenangkan Alia. Alia pun akhirnya melepaskan pelukan super eratnya karena sudah lebih tenang. Setelah sejam menunggu hujannya berhenti, "Ayo Alia, kita pulang," kata Alisa. Alia yang tadi tertidur terbangun. "Ayo, Kak, tapi aku lapar." "Kakak punya makanan tidak di tas?" Alisa mengecek tasnya. Ternyata ada makanan. Setelah selesai makan, mereka keluar dari gua. "Sepertinya akan susah untuk pulang. Jalan yang biasanya kita lewati tertutup pohon roboh ini," kata Alia. Pasti ada jalan lain untuk ke rumah kita." Aha, aku pernah membaca sebuah buku dan di dalamnya tertulis kalau ada seorang peri bunga yang bernama Kuila. Kuila adalah seorang putri yang menjaga semua bunga di kerajaan Rose. Ia juga bisa mengabulkan permintaan, namun sayangnya sudah cukup lama ia menghilang. Ada rumor kalau dia lari dari kerajaan karena lelah harus menjaga semua bunga. "Seingatku sih ceritanya begitu," kata Alisa. "Jadi adakah info di mana ia berada?" tanya Alia. "Katanya sih dulu Kuila sering pergi ke sebuah taman bunga di Gunung Yuaka," jawab Alisa. "Yuaka? Bukannya itu gunung yang paling tinggi di hutan ini?" Alia bertanya setengah terkejut. Alisa pun menjawab, "Iya, tapi dia kan putri peri bunga. Biasanya peri dari keluarga kerajaan punya kekuatan lebih besar, jadi bisa terbang sampai 2529 meter dan Gunung Yuaka tingginya hanya 1489 mdpl." "Wow," kata Alia terkejut. "Ya, sudah, yuk jalan lagi," Alisa berkata itu sambil menarik tangan Alia. Setelah berjalan selama 20 menit, tiba-tiba Alisa mencium sebuah aroma yang membuatnya mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Saat ia membuka matanya, ia melihat seorang peri. "Aku adalah Kuila. Aku bisa membantumu, tapi sebagai balasannya, kau harus membantuku," kata peri itu. Alisa dan Alia terbangun kebingungan. Alisa bertanya, Kuila, bagaimana bisa? Apakah benar beritanya kalau kau lari dari kerajaan karena lelah?" Kuila yang mendengar perkataan itu tertawa. "Aku lelah menjaga bunga? Hahaha, dengan bercanda. Menjaga bunga adalah pekerjaan favoritku. Mana mungkin aku melarikan diri. Tapi 5 tahun lalu saat aku menjaga bunga, aku melihat sebuah cahaya dan mengikutinya. Tanpa aku sadari, tiba-tiba aku pingsan dan terbangun di sini.
Sudah beberapa kali aku mencoba keluar dari tempat ini, tetapi tidak pernah berhasil, dan aku tidak memiliki teman. Alisa dan Alia kemudian berkata, "Bagaimana kalau kami menjadi temanmu?" "Terima kasih ya," kata Aquila sambil memeluk mereka berdua dengan bahagia. Tiba-tiba, mereka bertiga terteleport ke depan rumah Alisa. "Mungkin dunia ini ingin agar kamu menemukan teman, karena selama ini kamu dalam kesendirian menjaga bunga-bunga." Alisa berkata, Alia pun mengangguk. "Dan kamilah yang ditakdirkan menjadi temanmu." Aquila kemudian pulang ke kerajaan dan Alia serta Alisa pulang ke rumah mereka. Namun, persahabatan tersebut terus tumbuh seperti bunga-bunga di hutan Kanisti. Tamat. Audio Jungle.